Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SHUSD di tanggal 2 Agustus 2023, yang dimana di sini kita lihat harga mengalami penurunan cukup signifikan ya. Jadi terjadi impulsif bearish ya, dia mengalami penurunan cukup signifikan dan saat ini berada pada area zona buy ketiga dan juga dia berada pada area support support dari demand price-nya yang terbentuk di area ini, yaitu berada di zona buy ketiga. Jadi saat ini saya akan updatekan kembali ya buat teman-teman semuanya untuk pantauan persiapan hari ini. Dan saya ingatkan hati-hati ya, untuk hari ini ada nanti malam news high impact yaitu news ADP, yang dimana di sini kalau kita lihat untuk news ADP-nya itu dia berada pada angka data sebelumnya ya di 497k. Di sini ternyata tidak ada ya, tapi di aplikasi My FX Book ini, dimana di sini diprediksikan ADP employment change yaitu data sebelumnya berada di 497k dan diprediksikan akan mengalami penurunan ke 189k ya, dimana jika ini sesuai, nanti datanya sesuai dengan prediksi, maka akan terjadi pelemahan pada indeks dolar ya. Dan semalam juga itu ada news yang rilis, yang dimana kalau kita lihat hasil newsnya itu pelemahan pada indeks dolar ya, namun ternyata ya SHUSD mengalami penurunan cukup signifikan ya, dan saat ini dia berada pada area zona buy ketiga. Jadi saya akan updatekan buat teman-teman semuanya, jadi harap hati-hati untuk minggu ini ya. Di sini saya akan hapus semua dulu untuk kemudian buatkan plan terbaru buat teman-teman semuanya. Jadi untuk harga saat ini akan saya jadikan sebagai zona buy pertama ya. Jadi ini akan menjadi zona buy pertama. Dan untuk zona buy kedua kita akan ambil di area ini. Ya. Ini untuk zona buy keduanya kita akan ambil di area ini. Untuk zona buy ketiga kita bisa tempatkan di area ini ya. Oke, ini untuk zona buy-nya, dan untuk zona sell-nya kita bisa ukur dulu Fibonacci retracement. Di sini akan saya jadikan sebagai zona sell 1 ya. Akan menjadi zona sell 1. Dan zona sell kedua kita ambil di area ini, berada di area golden level juga. Oke, ini untuk zona sell-nya hapus. Kemudian zona sell ketiga kita tetap ambil di area ini ya. Oke, jadi ini akan kita perhatikan untuk hari ini. Saya akan masukkan angkanya dulu untuk area zona buy-nya dan juga zona sell yang akan kita perhatikan di hari ini ya. Untuk zona buy pertama di harga 1942 dan 1945. Oke, ini untuk zona buy pertama, saya akan kecilkan hurufnya. Untuk zona buy kedua di harga 1939 sampai dengan 1937 ya. Jadi untuk setiap zona
zona buy dan zona sell itu minimal kita ambil 30 sampai 40 pip untuk target profit, dan juga untuk batas SL-nya juga seperti itu ya, minimal 30 sampai 60 pip untuk target SL dari setiap zona yang ada ya. Jadi silakan disesuaikan sendiri untuk teman-teman semuanya ketika area zona yang sudah saya buatkan ini dicapai ya. Jadi target minimalnya di 30 sampai 60 pip untuk target profitnya ya. Jadi silakan disesuaikan sendiri buat teman-teman semuanya. Jadi untuk zona buy ketiga itu di harga 19.33 sampai dengan 19.30 ya. Oke, ini untuk zona buy-nya. Sekarang kita masuk untuk memantau dengan zona sell satunya. Zona sell 1 di harga 19.52 19.54 ya. Ini untuk zona sell satunya. Zona sell kedua di 19.59 dan 19.62. Jadi ini untuk zona sell yang akan kita perhatikan untuk hari ini. Untuk zona sell keduanya di 19.59 sampai dengan 19.62, dan zona sell ketiga kita ambil di 19.69 dan 19.72. Ini untuk zona sell ketiga di 19.69 19.72. Oke, jadi ini akan kita perhatikan hari ini ya. Dan di sini kita lihat harga sudah mulai melakukan kenaikan ya setelah pembukaan market. Jadi di MetaTrader ini kemungkinan akan ada gap ya untuk di MetaTradernya. Di MetaTrader masing-masing di sini harga sudah melakukan kenaikan. Jadi jika di zona sell 1 ini dia tidak memberikan perlawanan, maka akan berpotensi terjadi kenaikan menuju ke zona sell kedua ya. Jadi nanti di sini di zona sell kedua kita ambil sell dengan target dia koreksi minimal di 19.56 sampai dengan zona sell 1. Kemudian untuk target berikutnya itu di 19.69 sampai 19.72 untuk target kenaikan dari SAUSD untuk hari ini ya. Namun apabila ada penolakan nanti di zona sell 1, maka dia akan menuju kembali ke zona buy kedua untuk terjadi sideways, atau dia akan break ke bawah ya. Dia break ke bawah untuk menuju ke zona buy kedua untuk mencari potensi apakah dia akan masih akan melakukan kenaikan atau melanjutkan penurunannya ke zona buy ketiga ya. Jadi yang ini akan kita perhatikan hari ini. Jadi silakan dipantau buat teman-teman semuanya. Jadi di sini kita lihat pembukaan market, harga langsung melakukan kenaikan dari zona buy satunya ya. Dan ini untuk di MetaTrader kemungkinan akan terjadi gap. Jadi harap hati-hati buat teman-teman semuanya, karena malam ini akan ada news juga yang akan rilis di sesi Amerika ya. Nanti saya akan infokan untuk newsnya di grup Telegram. Jadi silakan bergabung buat teman-teman semuanya yang belum bergabung ke grup Telegram. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Di sini kita lihat indeks dolar terjadi penurunan cukup signifikan dan berada pada area RBS-nya ya. Jadi jika dia ada penolakan nantinya, maka dia akan berpotensi untuk melakukan kembali kenaikan ke area 102.29 sampai dengan 102.22 untuk kemudian melanjutkan kembali penurunannya dengan target yaitu di 101.65 ya. Namun apabila dia tidak terjadi penolakan di sesi Asia sampai sesi Eropa ini, maka akan berpotensi untuk menuju ke 101.65 ya. Jadi untuk target penurunannya untuk sementara itu di 101.65 sampai dengan 101.46 ya. Namun apabila ada penolakan dan melakukan kenaikan dengan target 102.22 sampai dengan 102.29, dan apabila di breakout, karena di sini kita lihat ini membentuk area supply. Jadi kalau ini di breakout maka akan berpotensi menuju ke 102.55 sampai dengan 102.70-an ya. Jadi silakan dipantau buat teman-teman semuanya dari sesi Asia sampai sesi Eropa, untuk kemudian kita lihat perkembangannya nanti di sesi Amerika ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.